Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SK Baby dan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama tentang pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi dan balita. Langsung saja kita simak ke materinya ya. Pertumbuhan dan perkembangan neonatus, bayi dan anak balita. Pengertian dari pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler atau bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, bersifat kuantitatif, dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Contohnya satuan panjang dalam sentimeter dan meter, kemudian satuan berat yaitu gram, ons, pound, dan kilogram. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, bersifat kualitatif. Tujuan umum dari mempelajari tumbuh kembang yaitu menjaga agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang melalui tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, emosional, dan sosial, sesuai dengan potensi yang dimilikinya, agar menjadi manusia dewasa yang berguna. Selanjutnya, tujuan khusus dari mempelajari tumbuh kembang yaitu mengetahui dan memahami proses pertumbuhan dan perkembangan sejak konsepsi sampai dewasa, agar kita dapat mendeteksi kelainan yang terjadi pada proses pertumbuhan dan perkembangan dan segera dapat mengatasi permasalahannya. Kemudian prinsip-prinsip tumbuh kembang. Yang pertama, perkembangan merupakan hasil proses pematangan dan belajar. Kematangan merupakan proses intrinsik yang terjadi dengan sendirinya sesuai dengan potensi yang ada pada individu. Kemudian belajar merupakan perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar, anak mempunyai kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan dan potensi yang dimiliki. Prinsip yang kedua, pola perkembangan dapat diramalkan. Terdapat persamaan pola perkembangan seorang anak dan dapat diramalkan. Perkembangan berlangsung dari tahapan spesifik dan terjadi berkesinambungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak meliputi yang pertama, faktor dalam atau internal, yaitu diantaranya ras atau etnik, kemudian keluarga, umur, jenis kelamin, kelainan genetik, dan kelainan kromosom. Faktor yang lainnya yaitu faktor eksternal atau lingkungan yang meliputi masa pranatal, yaitu diantaranya gizi, mekanis, toksin atau zat kimia, endokrin, radiasi, infeksi, kelainan imunologi, anoksia, dan psikologi ibu. Selanjutnya, faktor eksternal pada saat persalinan, yaitu komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma kepala dan asfiksia dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Selanjutnya, pada saat pasca natal, meliputi gizi, penyakit kronis atau kelainan kongenital, lingkungan fisik dan kimia, psikologis, endokrin, sosioekonomi, lingkungan, pengasuhan, stimulasi, dan obat-obatan. Ciri-ciri pertumbuhan meliputi perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, dan timbulnya ciri-ciri baru. Ciri-ciri pertumbuhan mempunyai keunikan. Yang pertama, kecepatan pertumbuhan tidak teratur, kemudian masing-masing organ memiliki pola pertumbuhan yang berbeda. Secara umum ada 4 pola kurva pertumbuhan. Yang pertama, pola pertumbuhan umum. Yang kedua, pola pertumbuhan organ limfoid. Yang ketiga, pola pertumbuhan otak dan kepala. Yang keempat, pola pertumbuhan organ reproduksi. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan. Perkembangan melibatkan perubahan. Perkembangan awal menentukan pertumbuhan selanjutnya.
Perkembangan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Selanjutnya, perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda dan perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan. Tahap-tahap tumbuh kembang. Yang pertama, masa pranatal atau masa intrauterin. Masa embrio yaitu sejak konsepsi sampai umur kehamilan 8 minggu. Masa fetus yaitu umur 9 minggu sampai kelahiran, yang terbagi menjadi dua, yaitu masa fetus dini usia 9 minggu sampai trimester kedua kehidupan intrauterin terbentuk jasad manusia. Kemudian masa fetus lanjut yaitu trimester akhir pertumbuhan berlangsung pesat dan adanya perkembangan fungsi-fungsi. Kemudian tahap tumbuh kembang pada saat masa postnatal. Masa neonatal 0 sampai 28 hari terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah serta mulai berfungsinya organ-organ lainnya. Pada saat masa bayi dini yaitu 1 sampai 12 bulan, pertumbuhan pesat, proses pematangan berlangsung kontinu, kemudian meningkatnya fungsi sistem saraf. Pada saat masa bayi akhir yaitu 1 sampai 2 tahun, kecepatan pertumbuhan mulai menurun, tepat kemajuan dalam perkembangan motorik dan fungsi ekskresi. Masa prasekolah usia 2 sampai 6 tahun. Pertumbuhan stabil, perkembangan dengan aktivitas jasmani bertambah, meningkatnya keterampilan dan proses berpikir. Selanjutnya, tahapan tumbuh kembang pada masa sekolah atau masa pubertas, yaitu usia 6 sampai 10 tahun pada wanita dan usia 8 sampai 12 tahun pada laki-laki. Pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan masa prasekolah. Keterampilan dan intelektual makin berkembang, senang bermain kelompok dengan jenis kelamin yang sama. Selanjutnya masa adolensi atau masa remaja, yaitu usia 10 sampai 18 tahun pada wanita dan usia 12 sampai 20 tahun pada laki-laki, yang merupakan transisi periode anak ke dewasa. Terjadi percepatan pertumbuhan berat badan, tinggi badan yang sangat pesat atau adolescent growth spurt. Pertumbuhan dan perkembangan pesat pada alat kelamin, timbul tanda-tanda kelamin sekunder. Indikator pemantauan tumbuh kembang neonatus bayi dan balita. Pertumbuhan bayi dan balita meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, gigi, dan organ tubuh. Berat badan. Pada berat badan lahir cukup bulan, berat badan waktu lahir akan kembali pada hari ke-10. Umur 5 bulan, 2 kali berat badan lahir. Umur 1 tahun, 3 kali berat badan lahir. Umur 2 tahun, 4 kali berat badan lahir. Pada masa prasekolah, kenaikan berat badan 2 kg per tahun. Perkiraan berat badan dalam kilogram. Contohnya pada saat lahir berat badannya 3,25 kg. Jadi usia 3 sampai 12 bulan, berat badan sama dengan umur dalam bulan ditambah 9 bagi 2. Umur 1 sampai 6 tahun, berat badan sama dengan umur dalam tahun dikalikan 2 ditambah 8. Jadi itu untuk menentukan perkiraan berat badan dalam kilogram. Kenaikan berat badan bayi pada tahun pertama kehidupan jika bayi mendapat gizi yang baik, yaitu 700 hingga 1000 gram per bulan pada triwulan 1, yaitu 1 sampai 3 bulan. Kemudian 500 hingga 600 gram per bulan pada triwulan 2, yaitu 4 sampai 6 bulan. Selanjutnya 350 hingga 450 gram per bulan pada triwulan 3, yaitu usia 7 sampai 9 bulan. Selanjutnya
250 hingga 300 gram per bulan pada triwulan 4, yaitu usia 10 hingga 12 bulan. Selanjutnya tentang tinggi badan, yang merupakan ukuran antropometrik kedua yang penting. Keistimewaannya, tinggi badan meningkat terus. Nilai tinggi badan dipakai untuk dasar perbandingan terhadap perubahan-perubahan relatif seperti berat badan dan lingkar lengan atas. Tinggi badan rata-rata pada waktu lahir yaitu 50 cm. Tinggi badan anak dapat diperkirakan sebagai berikut. Pada umur 1 tahun yaitu 1,5 dikali tinggi badan lahir. Usia 4 tahun yaitu 2 kali tinggi badan pada saat lahir. Usia 6 tahun yaitu 1,5 dikali tinggi badan setahun. Perkiraan tinggi badan dalam sentimeter. Pada usia 1 tahun yaitu 75 cm. Pada usia 2-12 tahun yaitu umur dalam tahun dikali 6 ditambah 77. Lingkar kepala mencerminkan volume intrakranial, dipakai untuk menafsir pertumbuhan otak. Lingkar kepala pada waktu lahir rata-rata berkisar 34 hingga 35 cm. Kemudian pada umur 6 bulan rata-rata 43 sampai 44 cm. Pada saat umur 1 tahun rata-rata 46,5 hingga 47 cm. Umur 2 tahun rata-rata 49 cm. Kemudian pada saat dewasa rata-rata lingkar kepala 54 cm. Pertumbuhan otak tercepat terjadi pada trimester ketiga kehamilan sampai 5-6 bulan pertama setelah lahir. Terjadi pembelahan sel-sel otak pesat, kemudian pembelahan melambat, terjadi pembesaran sel-sel otak saja. Pada waktu lahir berat otak 1/4 berat otak orang dewasa. Jumlah selnya 2/3 jumlah sel otak dewasa. Kemudian gigi tumbuh pada umur 5-9 bulan. Pada umur 1 tahun umumnya mempunyai 6-8 gigi susu. Pada tahun kedua tumbuh gigi 8, yaitu 14-16 gigi susu. Pada umur 2,5 tahun terdapat 20 gigi susu. Benih gigi susu telah dibentuk di dalam rahang sejak janin berusia 4-6 minggu. Natal teeth merupakan gigi yang sudah ada sejak lahir, sedangkan neonatal teeth adalah gigi yang timbul sejak janin lahir sampai umur 30 hari. Kemudian organ-organ tubuh. Pertumbuhan organ tubuh mengikuti polanya sendiri. Secara umum terdapat 4 pola pertumbuhan organ. Yang pertama, pola umum atau general pattern, yaitu organ yang terbentuk meliputi sistem pencernaan, sistem pernafasan, volume darah, dan sirkulasi darah. Yang kedua, pola neural atau brain atau head pattern merupakan perkembangan atau pertumbuhan otak bersama-sama tulang yang melindunginya, seperti mata, hidung, telinga berlangsung lebih dini. Yang ketiga, pola limfoid atau lymphoid pattern, yaitu tumbuh mencapai maksimal sebelum adolescent pada wanita usia 10-18 tahun dan laki-laki usia 12 hingga 20 tahun. Yang keempat, pola genital atau reproductive pattern merupakan mengikuti pola reproduksi, pertumbuhan pra-remaja atau prapubertas, pertumbuhannya lambat. Penilaian pertumbuhan fisik bayi dan anak. Penilaian pertumbuhan dimulai dengan cara pengukuran dan menggunakan alat baku atau standar yang merupakan dasar utama yang harus dilakukan. Terdapat parameter ukuran antropometrik yang dipakai pada penilaian pertumbuhan fisik, yaitu tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lipatan kulit, lingkar lengan atas, panjang lengan, proporsi tubuh atau perawakan, dan panjang tungkai. Tinggi badan, pengukuran pada anak sampai usia 2 tahun berbaring menggunakan infantometer. Kepala anak dipegang agar alat tetap menempel pada ubun-ubun. Tungkai diluruskan, telapak kaki menempel pada pengukur anak.
Umur 2 tahun, tinggi badan diukur dengan berdiri, alat stadiometer, dan mikrotaise. Untuk berat badan, pengukuran dapat dilakukan dengan tepat timbangan elektronik, dacin, dan timbangan injak. Timbangan secara teratur diterapkan untuk menjamin ketepatannya. Jarum penunjuk pada angka 0 setiap akan dilakukan penimbangan. Nah, berikut ini merupakan gambar contoh timbangan bayi. Selanjutnya, lingkar kepala. Pengukuran pada lingkaran occipitofrontal merupakan ukuran pertumbuhan kepala dan otak sebagai acuan kurva lingkar kepala dari Neilhaus. Pengukuran lingkar kepala terbatas pada usia 6 bulan pertama sampai umur 2 tahun, kecuali diperlukan pada saat hidrosepalus. Lingkar kepala kecil pada umumnya adalah variasi normal, bayi kecil, keturunan, retardasi mental, dan kraniosintesis. Sedangkan lingkar kepala besar pada umumnya disebabkan oleh variasi normal, hidrancepali, keturunan, hidrosepalus, penyakit Canavan megansepali, bayi besar, tumor cerebri, dan efusi subdural. Lingkar lengan atas atau lila mencerminkan tumbuh kembang jaringan lemak dan otot tidak berpengaruh banyak oleh keadaan cairan tubuh dibandingkan dengan berat badan. Dapat dipakai untuk menilai keadaan gizi atau tumbuh kembang pada kelompok umur prasekolah. Laju tubuh lambat 11 cm pada saat lahir, kurang dari 16 cm pada umur 1 tahun, kemudian tidak banyak berubah. Untuk identifikasi anak dengan gangguan gizi atau pertumbuhan berat, pengukuran lila dari samping dengan lengan kiri menggantung bebas di sampingnya. Batas pengukuran adalah pertengahan akromion dan olekranon pada lengan dibengkokkan 90 derajat. Selanjutnya, lipatan kulit atau skin fold. Untuk menilai tebal lemak subkutan menggunakan Herpenden skin fold caliper. Dilakukan pada daerah bicep, tricep, subcapula, dan daerah panggul. Oke, materinya cukup sampai di sini dulu. Besok kita lanjut lagi ya.